Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami kelompok satu mata kuliah implementasi dan evaluasi kebijakan publik. Jadi pada video kali ini kami akan membahas mengenai yang namanya evaluasi kebijakan publik. Kelompok satu beranggotakan saya sendiri, Almar Ananda, yang kedua Andri Alfian, yang ketiga Susilawati, yang keempat Novia Asiska Ramadhani, yang kelima Fitria Monalisa, dan yang keenam Nida Putri Israni. Oke, langsung aja. Pada video kali ini kami akan membahas evaluasi kebijakan publik. Untuk materi pertama, langsung saja saya serahkan kepada Andri Alfian. Kepada Andri, dipersilakan. Pengertian evaluasi. Evaluasi merupakan penilaian terhadap suatu persoalan yang umumnya menunjukkan baik dan buruknya persoalan tersebut. Dalam kaitannya dengan suatu program, biasanya evaluasi dilakukan dalam rangka mengukur efek suatu program dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. William Andon, pengantar analisis kebijakan publik 2003, mengatakan bahwa istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Selanjutnya kepada Susilawati dipersilakan. Adapun tinjauan evaluasi kebijakan publik. Kebijakan publik bertujuan untuk mengatur kehidupan bersama dalam arti untuk mencapai tujuan atau visi dan misi bersama yang telah disepakati, sehingga jelas bahwa kebijakan publik adalah jalan mencapai tujuan bersama yang dicita-citakan. Nugroho 2006. Baik, selanjutnya kepada Fitria Monalisa dipersilakan. Fungsi evaluasi kebijakan publik. Yang pertama, eksplanasi. Melalui evaluasi dapat dipotret realitis pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antara berbagai dimensi realitas yang diamatinya. Yang kedua, kepatuhan. Melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya, sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan. Yang ketiga, audit. Melalui evaluasi dapat diketahui bahwa output benar-benar sampai ke tangan kelompok sasaran kebijakan atau justru ada kebocoran atau penyimpangan. Yang keempat, akunting. Dengan evaluasi dapat diketahui akibat sosial ekonomi dari kebijakan tersebut. Nugroho 2006. Baik, selanjutnya kepada Novia Siska Ramadhani dipersilakan. Baik, selanjutnya itu menurut Don 2003 memberikan pandangan yang berbeda bahwa fungsi kebijakan publik adalah sebagai berikut. Yang pertama, evaluasi memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan. Yang kedua, evaluasi memberikan sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Yang ketiga, evaluasi memberikan sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya. Selanjutnya kepada Nida Putri Israni dipersilakan. Tahapan evaluasi kebijakan publik. Edward E. Schuckman yang dikutip oleh Winarno 2002 mengemukakan 6 langkah dalam evaluasi kebijakan, yaitu: 1. Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi. 2. Analisis terhadap masalah. 3. Deskripsi dan standarisasi kegiatan. 4. Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi. 5. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab lainnya. Dan yang keenam, beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak. Oke, selanjutnya tipe tipe evaluasi kebijakan publik. Menurut Winarno,
Evaluasi terbagi menjadi tiga tipe, yaitu yang pertama, evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional, yang dimana artinya bahwasanya evaluasi kebijakan dipandang sebagai kegiatan yang sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri. Para pembuat kebijakan dan administrator selalu membuat pertimbangan mengenai manfaat atau dampak dari kebijakan-kebijakan, program-program, dan proyek-proyek. Yang kedua, evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program-program tertentu. Tipe ini berangkat dari pertanyaan-pertanyaan dasar yang menyangkut tujuan dan operasional. Yang ketiga, evaluasi kebijakan sistematis. Evaluasi ini melihat secara objektif program-program yang dijalankan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan melihat sejauh mana tujuan-tujuan yang telah dinyatakan tersebut dapat tercapai. Nah, adapun bentuk salah satu contoh dari proses evaluasi yang ini yang di mana yaitu berkaitan dengan proyek pembangunan di daerah Kota Tanjung Pinang itu sendiri ketika pembangunan jembatan Dompak, manakala pada saat itu pembangunan jembatan Dompak baru setengah jadi, terdapat permasalahan dalam pembangunannya sehingga mengalami kerugian. Itu awal mula pemerintah dalam membangun proyek pembangunan tersebut tentu harus ada yang namanya bentuk kerjasama dengan stakeholder antara pemerintah dan swasta atau perusahaan-perusahaan perseroan. Nah, yang di mana dalam proses pembangunan itu terjadi kendala yang menyebabkan kerugian dan mangkraknya pembangunan. Namun secara sigap pemerintah langsung berupaya untuk mencari kerjasama lain, yaitu salah satunya perusahaan PT Wika atau Wijaya Karya, dan pada akhirnya pembangunan jembatan Dompak itu terrealisasikan. Nah, bila dilihat dari hal tersebut, jika dikaitkan dengan evaluasi, tentu bisa dilihat eh, ketika terjadi permasalahan antara bentuk kerjasama, itu maka langsung dilakukan secara evaluasi. Nah, tentu ada yang namanya di evaluasi kebijakan itu ada namanya tentang komunikasi. Penting sekali untuk mencapai kebijakan publik yang memang sudah ditentukan, yang sudah direncanakan, itu perlu yang namanya komunikasi terlebih dahulu antara baik itu pemerintah maupun swasta, itu harus jelas komunikasinya sehingga dalam proyek pembangunan yang dilakukan pemerintah itu berjalan sesuai dengan yang ditentukan. Mungkin itu contoh dari evaluasi dari segi pembangunan. Terus ada juga contohnya lain seperti proses vaksin, itu juga termasuk proses dari evaluasi kebijakan publik. Terus kebijakan-kebijakan kita menggunakan masker ketika COVID-19 itu bisa apa ya? Itu bisa dikatakan sebagai evaluasi kebijakan publik juga. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terlebih dan kurang kami mohon maaf. Kami dari kelompok satu mengucapkan terima kasih kepada Pak Rudi Subiakto selaku dosen pengampu mata kuliah implementasi dan evaluasi kebijakan publik yang telah memberikan segala bentuk ilmunya kepada kami semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.